Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Apriliani dari kelas 9B, nomor absen ke-11. Untuk kesempatan ini, saya akan membahas materi bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. A. Perkembangan pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangan pada makhluk hidup berfungsi untuk melestarikan jenis baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Begitu pula pada tumbuhan yang berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan akan dipelajari pada sub ini adalah berbiji atau spermatofita, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. 1. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal buahnya terletak di ruang tertutup atau berada di dalam bakal buah. Apa sih yang dimaksud bakal buah? Bakal buah adalah bagian putik yang kemudian membesar, yang kemudian berkembang menjadi buah biji. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua macam, yakni perkembangan secara vegetatif dan perkembangan secara generatif. A. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan pertemuan antara induk, jantan, dan betina. Perkembangbiakan secara vegetatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak didahului oleh fertilasi. 2. Tidak membutuhkan dua indukan, melainkan satu induk saja. 3. Keturunan atau anaknya berasal dari bagian tumbuhan induk. 4. Menghasilkan organisme yang sifatnya identik atau sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangan vegetatif alam dan perkembangan vegetatif buatan. 1. Perkembangan vegetatif alami. Perkembangan vegetatif alami terjadi secara alami menggunakan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri tanpa ada campur tangan manusia. Cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. A. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ada dua tipe tunas, yakni tunas adventif dan tunas biasa. Tunas adventif adalah tunas yang keluar selain dari ujung batang dan ketiak daun. B. Umbi. Umbi adalah akar tumbuhan yang membesar dan berisi, tetapi tidak hanya akar. Terdapat macam umbi lain yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan seperti umbi batang dan umbi lapis. Contoh umbi batang adalah kentang dan singkong. Umbi akar contohnya wortel. Umbi lapis contohnya bawang merah. C. Stolon. Stolon atau geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Batang tersebut dapat menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya pada tanaman stroberi. Tanaman baru akan tumbuh pada stolon terpisah dari tanaman induk. D. Rizoma. Rizoma adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Batang tersebut terdapat ruas atau buku yang menjadi tempat tumbuhan tunas. Tunas tersebut akan berkembang menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak secara tunas antara lain jahe, lengkuas, temulawak, temu kunci, dan kunyit. 2. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan sengaja dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan tanaman yang banyak, sifatnya unggul dan berkualitas. Biasanya perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan di pertanian dan perkebunan. Contohnya seperti pada kebun tebu. Batang tebu dipotong ruas-ruasnya kemudian ditanam di tanah. Selanjutnya, ruas batang tersebut akan muncul tunas tanaman baru. Cara perkembangbiakan demikian dinamakan perkembangbiakan secara stek. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. A. Menghasilkan tumbuhan yang sifatnya sama persis dengan tanaman induk. B. Dapat memperoleh sifat unggulan pada tumbuhan. C. Tumbuhan lebih cepat berbuah dibandingkan secara vegetatif generatif. D. Menghasilkan tumbuhan yang lebih kuat dan banyak buahnya. Selain stek, cara perkembangbiakan vegetatif buatan lainnya seperti merunduk, okulasi atau menempel, cangkok, menyambung atau mengenten. A. Merunduk. Merunduk disebut juga sebagai metode layering atau merunduk batang ke dalam tanah. Ruas batang yang ada di dalam tanah akan tumbuh akar dan menghasilkan tanaman yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merunduk tanaman adalah sebagai berikut. 1. Rundukan cabang tumbuhan. 2. Tanam cabang tumbuhan tersebut. 3. Potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukan.
Terdapat dua macam cara merunduk, yakni merunduk biasa dan merunduk majemuk. Apa saja sih perbedaannya? Mari kita bahas. Merunduk biasa dilakukan dengan cabang tanaman dirundukkan dan ditimbun dengan tanah kecuali ujung cabangnya. Sedangkan pada merunduk majemuk, seluruh batang dirundukkan kemudian ditimbun pada beberapa tempat, biasanya pada tanaman soka dan anggur. B. Okulasi atau menempel. Okulasi adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan cara menempelkan mata tunas tumbuhan dari batang atas pada suatu irisan kulit pohon lain sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Beberapa jenis tumbuhan dikembangbiakan dengan cara okulasi, antara lain alpukat, belimbing, dan kelengkeng. Tanaman yang akan diokulasi harus memenuhi syarat seperti induk yang menjadi media menempel, tidak sedang tumbuh daun baru, usia batang atas dan bawah harus sama agar dapat menghasilkan tunas yang baik. Tumbuhan harus bebas penyakit dan hama untuk melakukan teknik menempel. C. Mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar pada bagian batang tanaman. Sebelumnya, kulit harus dikelupas dan dikerok terlebih dahulu agar kambiumnya bersih. Kemudian, bagian yang dikerok ditempeli dengan tanah dan dibungkus dengan selaput kelapa dan selanjutnya disiram air. Pada beberapa hari selanjutnya, bagian yang dibungkus tersebut akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian batang yang dicangkok dipotong dan ditanam di media tanah sesungguhnya. Cangkok dilakukan dengan tujuan mendapatkan keturunan yang cepat berbuah tetapi sifatnya sama dengan induknya. Contoh tanaman yang dapat dicangkok antara lain jambu, mangga, dan buah rambutan. Menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Mengenten dilakukan dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman. B. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada perkembangbiakan generatif, sel telur dan sel sperma mengalami fertilisasi, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari tumbuhan baru diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal tersebut menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui 3 tahapan, yakni polinasi atau penyerbukan, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan. 1. Polinasi atau penyerbukan. Polinasi atau penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4 macam sebagai berikut. Macam penyerbukan: 1. Penyerbukan sendiri autogami. 2. Penyerbukan tetangga geitonogami. 3. Penyerbukan silang allogami atau xenogami. 4. Penyerbukan bastar hibridogami. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi karena ada perantara yang membantu. Misalnya, serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik karena tiupan angin. Maka angin berperan sebagai perantara penyerbukan. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. A. Anemogami. Anemogami merupakan tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Contohnya tanaman padi dan jagung yang mudah bergoyang ketika tertiup angin. Tanaman yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak, dan ringan serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri dari tanaman yang penyerbukannya dibantu angin. B. Entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh serangga memiliki ciri-ciri menarik. Bagi serangga, serbuk sari yang dihasilkan bunga tersebut lengket sehingga mudah melekat bagi serangga. C. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan perantara burung. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh burung memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dan jumlahnya cukup banyak, dan mahkota terbentuk trompet. D. Chiropterogami.
Chiropterogamy merupakan penyerbukan dengan perantara kelelawar. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar memiliki ciri menghasilkan nektar, memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau, dan mekar pada malam hari. Anthropogamy. Anthropogamy adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Biasanya tanaman ini memiliki bunga lengkap dan berumah dua. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Anthropogamy dapat dilakukan apabila serbuk sari suatu tanaman sulit bertemu dengan putik sehingga sulit melakukan penyerbukan sendiri, contohnya tanaman anggrek, salak, dan vanili. 2. Fertilisasi atau pembuahan. Setelah melalui proses penyerbukan, tahap perkembangbiakan selanjutnya adalah pembuahan atau fertilisasi. Serbuk sari yang menempel pada putik akan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. 3. Penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, maka bakal biji akan berkembang menjadi biji. Biji dapat jatuh dari pohon induk dan tumbuh di dekatnya. Biji juga dapat terbawa hingga jauh dari pohon induk. Penyebaran biji yang jauh dari pohon induk akan meninggalkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Hal tersebut dikarenakan biji yang tumbuh pada suatu area yang dekat dengan induk akan berkompetisi dengan induk untuk mendapatkan cahaya, air, dan nutrisi. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perantara dalam penyebaran biji antara lain sebagai berikut. A. Anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Tumbuhan yang penyebaran bijinya dibantu oleh angin memiliki biji kecil yang ringan dan bersayap. B. Hidrokori. Hidrokori merupakan proses penyebaran biji yang dibantu oleh air. Tanaman yang penyebaran bijinya secara hidrokori memiliki ciri hidupnya di dekat perairan atau di dalam air, contohnya pohon kelapa dan bakau. C. Zookori. Zookori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran biji zookori dibedakan menjadi 4 macam, yakni entomokori, chiropterakori, omitakori, dan mamokori. Sebagai berikut. 1. Entomokori adalah penyebaran biji dengan bantuan serangga. Chiropterakori merupakan penyebaran biji dengan bantuan kelelawar, contohnya pepaya. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan bantuan burung-burung hanya memakan buahnya, sedangkan bijinya akan keluar bersama kotornya. Jika biji tersebut jatuh di tempat yang sesuai, maka tumbuh menjadi tanaman baru, contohnya biji beringin. 4. Mamokori adalah penyebaran biji yang dibantu oleh hewan-hewan mamalia, contohnya pada tanaman kopi oleh luwak. D. Anthropokori. Anthropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia yang dapat terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. 4. Perkecambahan. Biji yang jatuh ke tanah akan mempersiapkan atau mengistirahatkan dirinya untuk melakukan tahapan pertumbuhan selanjutnya. Masa tersebut adalah masa dormansi. Ada 2 tipe perkecambahan, yakni perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal, seperti pada gambar berikut. C. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan mengalami perkembangan hidup yang dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan betina bersatu membentuk zigot. Perhatikan siklus hidup Angiospermae pada gambar berikut ini. Perkembangan hidup Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan antara serbuk sari dengan kepala putik. Selanjutnya, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi 2,
Dua inti sel generatif berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji. Satu inti sel sperma akan membuahi inti sel telur atau ovum yang berbentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makan. 2. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Contohnya tanaman Gymnospermae adalah pohon pinus, pohon ginkgo, dan pohon pakis saji. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan yang disebut strobilus, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Pada strobilus jantan terdapat mikrosporangia, yang di dalamnya terdapat sel-sel sporangia yang akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora. Tiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora. Inti megaspora akan mengalami mitosis, pembentukan sel telur. 3. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat berkembang biak secara vegetatif maupun secara generatif. Pertumbuhan vegetatif pada tumbuhan paku menggunakan struktur rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Adapun perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses fertilisasi. Tumbuhan paku memiliki kotak spora yang akan pecah ketika kadar airnya berkurang. Fertilisasi tersebut menghasilkan zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. 4. Perkembangan tumbuhan lumut. Lumut dapat reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual atau vegetatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pembentukan tunas atau gemak. Reproduksi seksual generatif dilakukan dengan cara peleburan antara sel gamet jantan spermatozoid dan gamet betina ovum. Spermatozoid dihasilkan oleh alat kelamin jantan antheridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh alat kelamin betina archegonium. Fase vegetatif dikenal sebagai generasi sporofit, yaitu fase yang menghasilkan spora. Sebaliknya, fase generatif disebut sebagai generasi gametofit. Pada generasi gametofit terbentuk gamet jantan dan gamet betina. Jika terjadi pembuahan dari kedua macam gamet tersebut, maka akan terbentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi sporofit. Selanjutnya, sporofit melalui sporogonium akan menghasilkan spora. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh membentuk protoneama, kemudian berkembang menjadi lumut dewasa. 5. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. A. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. B. Vertikultur. Vertikultur adalah metode penanaman tanaman dengan membuat instalasi vertikal secara bertingkat. C. Kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman merupakan metode budidaya tanaman dengan cara mengambil bagian berupa sel atau jaringan untuk ditumbuhkan dalam media explied. B. Perkembangan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki dua cara berkembang biak, yaitu secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. 1. Reproduksi hewan secara vegetatif aseksual. Hewan dapat berkembang biak dengan cara vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual melalui berbagai cara. A. Cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membelah tubuh menjadi bagian-bagian yang membentuk individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi dapat diamati pada hewan cacing Planaria. B. Cara partenogenesis. Partenogenesis adalah cara perkembangbiakan aseksual di mana hewan mengalami perkembangan sel kelamin betina berkembang menjadi individu baru tanpa melalui tahapan proses pembuahan atau fertilisasi. Cara berkembang biak partenogenesis dapat ditemui pada hewan seperti lebah, kecoa, semut, dan lain-lain. C. Pembentukan tunas. Pembentukan tunas adalah cara berkembang biak pada hewan di mana berlangsung pada tubuh induk untuk menghasilkan keturunan.
Hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti Hydra, Obelia, ubur-ubur Porifera, dan Coelenterata. 2. Reproduksi hewan secara generatif atau seksual. Hewan yang berkembang biak dengan cara generatif umumnya memiliki sel kelamin baik sel jantan atau sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan cara perkawinan yang terjadi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan seksual ini terjadi menjadi 3 kelompok hewan, yakni hewan berkembang biak dengan cara bertelur, ovipar, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, vivipar, dan hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, ovovivipar. A. Cara bertelur ovipar. Ovipar adalah cara berkembang biak hewan yang dengan mengeluarkan telur yang berasal dari dalam tubuhnya. Hewan yang memiliki kemampuan bertelur hanya terjadi pada hewan betina sebagai induk. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar memiliki ciri berikut. 1. Induk hewan harus mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu hingga menetas. 2. Induk hewan tidak memiliki daun telinga. 3. Induk hewan tidak memiliki kelenjar susu. 4. Induk hewan tidak menyusui anaknya. Berikut contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. 1. Hewan jenis unggas, ayam, bebek, angsa, burung. 2. Hewan jenis ikan, lele, koi, emas, nila. 3. Hewan jenis reptil, ular, kadal, buaya, biawak. 4. Hewan jenis amfibi, katak, dan kodok. D. Cara melahirkan, vivipar. Vivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara melahirkan anak setelah mengalami masa kehamilan. Hal ini terjadi karena sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina sehingga mengakibatkan terjadi pembuahan sel telur oleh sperma. Hewan yang dapat berkembang biak vivipar memiliki ciri-ciri berikut. 1. Induk hewan memiliki kelenjar susu. 2. Induk hewan memiliki daun telinga. 3. Induk hewan memiliki tubuh yang ditutup oleh bulu atau rambut. 4. Induk hewan menyusui anak yang dilahirkannya. C. Cara bertelur dan melahirkan, ovovivipar. Ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak ovovivipar terjadi dengan cara hewan akan menghasilkan telur terlebih dahulu, lalu telur tersebut disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Individu yang telah menetas akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar seperti hiu, ikan pari, kuda laut, dan lain-lain. 3. Reproduksi hewan secara metamorfosis. Hewan yang melakukan perkembangbiakan secara metamorfosis. Berkembang biak secara metamorfosis adalah proses yang terjadi dari fase-fase perkembangan tubuh mulai dari zigot sampai fase dewasa secara berurutan. Metamorfosis umumnya hanya terjadi pada jenis serangga seperti belalang, kupu-kupu, nyamuk, dan lain sebagainya. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. A. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna pada hewan dikenal dengan istilah holometabola. Metamorfosis sempurna meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Telur, larva, pupa, imago dewasa. Perhatikan metamorfosis sempurna pada kupu-kupu berikut. 1. Telur. 2. Larva. 3. Larva dewasa. 4. Mulai berubah menjadi pupa. 5. Kulit pupa terbuka. 6. Kulit pupa keluar dari kelompong. 7. Kupu-kupu dewasa yang siap terbang. B. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna pada hewan dikenal dengan istilah hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna terjadi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Telur, nifta, imago dewasa. Metamorfosis pada belalang seperti pada gambar samping antara lain. 1. Telur. 2. Nimfa tak bersayap. 3. Nimfa bersayap. 4. Belalang dewasa. 4. Teknologi perkembangbiakan reproduksi hewan. Berkembangnya ilmu pengetahuan mengenai berbagai bidang ilmu mengakibatkan munculnya berbagai jenis teknologi yang mampu menunjang kehidupan manusia. Salah satu ekonomi yang dimanfaatkan manusia dalam bidang biologi adalah teknologi mengenai perkembangbiakan pada reproduksi hewan. A. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses reproduksi modern dengan bantuan teknologi dengan cara memasukkan cairan sperma yang berada dari sel kelamin jantan ke dalam saluran reproduksi induk hewan betina.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan inseminasi buatan antara lain sebagai berikut. 1. Sperma dari hewan jantan harus memiliki kualitas yang unggul. 2. Sperma dari hewan jantan harus disimpan dalam tempat atau ruang dengan suhu rendah. Contoh hewan yang pernah dilakukan inseminasi buatan antara lain sapi, bebek, angsa, dan domba. B. Cloning. Cloning adalah proses reproduksi modern dengan bantuan teknologi dengan cara aseksual tanpa melalui tahap fertilisasi. Cloning dilakukan dengan menggunakan sel tubuh hewan yang selanjutnya dikembangkan menjadi individu yang utuh. Prinsip cloning adalah dengan menyalin materi genetik DNA dari suatu individu dan memasukkan ke dalam suatu embrio. Untuk menggantikan materi genetik embrio tersebut, embrio akan tumbuh menjadi suatu individu baru dengan materi genetik yang sama persis dengan individu yang diklon. Sekian, terima kasih, saya tutup materi ini. Maaf jika banyak salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.